cinta bisa tumbuh di mana saja. Di balik layar, di antara naskah, atau bahkan di tengah-tengah suasana mencekam film horor. Tapi bagaimana kalau dua insan yang sudah menikah kembali beradu akting dan harus membangun chemistry sebagai karakter yang misterius dan penuh rahasia? Kali ini, kita akan mengupas cerita di balik film horor bioskop terbaru berjudul Gundik, yang mempertemukan Luna Maya dan sang suami, Maxim Buttier, sebagai lawan main, tapi lebih dari sekadar film horor. Ini adalah kisah tentang cinta, tantangan, dan kesan mendalam selama proses syuting. Simak kisah lengkapnya. Hanya di sini syuting film horor selalu punya tantangannya sendiri. Tapi buat Luna Maya, kali ini terasa berbeda. Bukan hanya karena dia harus memerankan sosok misterius yang menyimpan dendam dari masa lalu. Tapi karena di film ini, lawan mainnya bukan aktor sembarangan, melainkan suaminya sendiri. Aku tuh awalnya sempat ragu. Serius ini aku main bareng Maxim? Di film horor pula, tapi ternyata seru banget. Karena aku bisa ngelihat sisi Maxim yang beda banget waktu dia di set. Dia super fokus, dan kita kayak jadi orang lain, ucap Luna. Film Gundik berkisah tentang seorang wanita simpanan zaman kolonial yang arwahnya bergentayangan karena pengkhianatan. Luna memerankan tokoh utama bernama Rukmini, sementara Maxim memerankan Adipati, seorang arsitek muda yang tak sengaja membangunkan kutukan dari masa lalu. Walau dalam kehidupan nyata mereka adalah pasangan romantis, di film ini mereka harus membangun dinamika yang jauh lebih kelam. Di set, aku sama Maxim gak bisa manja-manja kayak biasa. Hahaha. Karakter kita tuh tegang terus. Jadi kita harus profesional banget. Kadang malah kita saling cuek dulu biar emosi karakternya nyampe, ucap Luna. Tantangan emosional jadi hal utama buat Luna. Karena Rukmini bukan sekadar tokoh seram, tapi karakter dengan luka batin mendalam. Dan bermain di depan suaminya sendiri kadang justru membuat emosi jadi makin rumit. Ada adegan di mana aku harus marah besar ke Maxim. Dan jujur itu berat banget. Karena aku ngerasa kayak aduh ini bukan dia, ini Adipati, ini bukan suamiku. Tapi karena kita udah saling percaya, semua jadi lebih mudah, ucap Luna. Syuting film horor seringkali dilakukan di tempat-tempat yang sunyi dan angker. Tapi buat Luna, yang paling menakutkan bukanlah lokasi, melainkan bayangan trauma masa lalu karakter Rukmini yang harus dia hayati. Kadang aku suka kebawa mimpi, karena peran ini cukup dalam. Tapi Maxim selalu bantu aku buat grounding, balik ke kenyataan. Dia tuh support system aku banget di set, ucap Luna. Bekerja bersama pasangan memang bisa jadi pedang bermata dua. Tapi bagi Luna dan Maxim, pengalaman ini justru memperkuat ikatan mereka. Mereka belajar untuk menyeimbangkan antara profesionalisme dan cinta, antara karakter fiksi dan realita. Kita jadi makin respect satu sama lain sih. Karena aku lihat betapa kerasnya dia kerja, betapa totalitasnya dia. Dan dia pun bilang hal yang sama ke aku, ucap Luna. Film Gundik bukan hanya soal hantu dan kutukan, tapi tentang bagaimana masa lalu membentuk kita. Dan dalam proses itu, Luna dan Maxim tidak hanya membangun cerita, tapi juga membangun memori yang tak terlupakan sebagai pasangan seniman. Aku bersyukur banget bisa ngelewatin proyek ini bareng Maxim. Karena ini bukan cuma film,
tapi bagian dari perjalanan hidup kita," ucap Luna. Ketika cinta dan seni bersatu dalam karya. Begitulah kisah Luna Maya dan Maxim di film Gundik. Dari rasa takut, luka, hingga cinta. Semua mereka wujudkan dengan sepenuh hati. Semua berawal dari sebuah skrip eksentrik yang diajukan oleh sutradara muda idealis. Skrip berjudul Holor Gundik itu sempat ditolak beberapa PH besar. Namun satu produser berani mengambil risiko. Dan ketika nama Luna Maya disebut sebagai tokoh utama, banyak yang meragukan. Mereka bertanya, mampukah Luna menghidupkan karakter seberani itu? Luna tidak gentar. Ia tahu, peran ini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Ia mendalami karakter Sarmi, seorang wanita desa yang menjadi korban patriarki dan akhirnya bangkit lewat jalan yang penuh luka. Luna menjalani pelatihan berat, turun langsung ke pedalaman Jawa untuk menyatu dengan budaya lokal. Ia bahkan belajar bahasa Jawa halus dan kasar secara intensif. Semua dilakukan demi satu tujuan, totalitas. Tanggal 22 Mei 2025, Holor Gundik resmi tayang di bioskop. Tak ada yang menyangka. Dalam waktu 3 hari, penjualan tiket tembus 1 juta penonton. Media sosial meledak. Dialog Luna menjadi meme nasional. Gundik berani bangkit viral dan menyulut diskusi tentang peran perempuan di masyarakat. Penonton menangis tertawa. Dan berpikir Luna berhasil mencuri perhatian generasi muda dan tua. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai artis cantik, tapi sebagai aktris berani yang mampu memerankan kisah perempuan marginal dengan begitu hidup. Tak butuh waktu lama. Festival Film Indonesia, Asia Pacific Screen Awards, bahkan Toronto Film Festival memberikan nominasi untuk Holor Gundik. 3 hari setelah filmnya menembus 10 juta penonton, Luna mendapat undangan pribadi dari sang produser. Tanpa banyak basa-basi, produser berkata, "Ini bukan cuma karena aktingmu, tapi karena dedikasimu yang luar biasa." Di hadapannya, sebuah amplop besar dan sebuah kunci mobil mewah. Bonus senilai miliaran rupiah diberikan sebagai bentuk terima kasih. Luna tertegun, ia menangis. Bukan karena nominalnya, tapi karena jerih payahnya dihargai dengan tulus. Industri perfilman pun gempar. Banyak yang mulai berani mengambil risiko untuk mengangkat kisah lokal dengan pendekatan baru. Dan Luna Maya, namanya kembali menempati puncak popularitas. Ia membuktikan bahwa umur bukan batasan dan perubahan bukan hal yang ditakuti, melainkan disambut. Holor Gundik bukan sekadar film. Ia adalah pesan. Dan Luna Maya adalah penyampainya. Dari layar lebar hingga ke hati jutaan orang. Ia telah menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan berani bangkit. Tahun ini, dengan momentum bonus film Gundik, Luna merasa ini saat yang tepat. Ia ingin berkurban. Tapi bukan 1, 2 sapi besar. 1 atas nama almarhum ayahnya. 1 lagi atas namanya pribadi. Tanpa publisitas. Tanpa sponsor. Dengan jaket sederhana dan masker di wajah. Luna Maya diam-diam mendatangi peternakan. Ia melihat satu persatu sapi yang dirawat dengan baik. Salah satu peternak bahkan mengaku terharu. "Saya nggak nyangka, Bak Luna datang sendiri.
nggak pakai rombongan. Nanya kesehatan sapi, makanannya, bahkan kasih vitamin ke salah satu anak sapi. 2 ekor sapi pun akhirnya dipilih. Besar, sehat, dan siap untuk dikurbankan. Luna tersenyum. Bukan karena puas, tapi karena merasa tugas hatinya terpenuhi. Bagi sebagian artis, ibadah kurban adalah bagian dari citra. Tapi tidak dengan Luna Maya. Di balik 2 ekor sapi itu, ada kisah pengorbanan dan luka. Mengirimkan pahala dan menghadiahkan 2 ekor sapi sebagai simbol cinta yang tak pernah padam. Dari bonus sebuah film, lahirlah kurban. Dari cerita seorang artis, lahirlah inspirasi untuk kita semua. Mungkin kita tak bisa beli 2 sapi seperti Luna, tapi kita bisa belajar tentang syukur, tentang niat, dan tentang memberi. Luna Maya, dengan segala pencapaiannya, mengajarkan kita arti dari keikhlasan dan kepedulian. Bahwa ketika rezeki datang, jangan lupa membaginya dengan mereka yang membutuhkan. Terima kasih, Luna. Kau tak hanya tampil memukau di layar lebar, tapi juga menginspirasi dalam kehidupan nyata. Buat kamu yang tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.